Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video kami. Video ini berjudul tentang pemahaman diri, disusun oleh Sifaul Afida Ramadhani dan Ruhil Amania. Dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Apa sih pemahaman diri itu? Pemahaman diri adalah mengetahui motivasi, preferensi, dan kepribadian, serta memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penilaian, keputusan, dan interaksi dengan orang lain. Dalam bukunya, Howard menjelaskan melalui kesadaran diri adalah mengembangkan kemampuan untuk tahu bagaimana merasa dan mengapa dampak perasaan terhadap perilaku, tetapi juga melibatkan kapasitas untuk memantau dan mengontrolnya. Manfaat pemahaman diri. Yang pertama, memahami diri sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan program perbaikan diri yang sehat. Yang ketiga, mengatur kehidupan yang sesuai dengan tujuan karir. Yang keempat, memahami nilai keanekaragaman. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berkontribusi untuk organisasi, komunitas, dan keluarga. Kurangnya pemahaman diri. Kurangnya kesadaran diri dapat menyebabkan keputusan yang buruk, gagasan tidak realistis pada kompetensi seseorang, dan bahkan sampai tergelincirnya karir. Sebaliknya, kurangnya kesadaran sendiri dapat menghasilkan keputusan yang mengarah pada konsekuensi negatif. Kesadaran diri memungkinkan orang untuk memahami kekuatan dan kompetensi inti elemen yang berkontribusi terhadap keberhasilan seseorang. Bagaimana cara mendapatkannya? Langkah pertama untuk menyadari diri kita sendiri adalah mengakui kelemahan kita, kekuatan, bias, sikap, nilai, dan persepsi. Ada banyak cara untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Beberapa di antaranya adalah menganalisis pengalaman kita sendiri, melihat diri kita melalui mata orang lain, membuka diri, memperoleh pengalaman beragam, dan meningkatkan kecerdasan emosional kita. Menumbuhkan kesadaran diri. Yang pertama, dialog dengan diri sendiri. Tak seorang pun mengetahui diri Anda daripada Anda sendiri. Masalahnya, kita jarang sekali, kalaupun pernah menanyai diri sendiri tentang diri sendiri. Salah satu caranya adalah melakukan tes. Siapa saya? Saya adalah. Inilah dasar dari Anda membuat analisa diri. Yang kedua, mendengarkan. Kita dapat mengenal diri sendiri dengan melihat diri sendiri seperti yang dilakukan orang lain. Orang lain senantiasa memberikan umpan balik yang sangat kita perlukan untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, mengurangi daerah buta. Secara aktif, carilah informasi untuk mengurangi daerah buta Anda. Orang akan mengungkapkan informasi seperti itu bila Anda mendorong mereka. Manfaatkanlah situasi-situasi tertentu setiap hari untuk mendapatkan informasi diri. Selanjutnya, amatilah diri Anda yang berbeda-beda. Masing-masing kita dipandang secara berbeda oleh setiap kawan dan keluarga. Bagi setiap mereka, kita adalah orang yang berbeda-beda, tetapi kita sebenarnya adalah semua pandangan mereka itu. Berlatihlah melihat diri sendiri seperti cara orang yang berinteraksi dengan kita melihat kita. Selanjutnya, memperluas daerah terbuka. Kesadaran diri umumnya meningkat bila Anda memperluas daerah terbuka Anda. Bila Anda mengungkapkan diri Anda kepada orang lain,
Anda sekaligus juga mengungkapkan diri Anda kepada diri sendiri. Anda melihat lebih jelas apa yang selama ini tidak tampak. Dengan mendiskusikan diri Anda sendiri, Anda mungkin menemukan hubungan-hubungan yang selama ini hilang dengan bantuan umpan balik dari orang lain. Pengungkapan diri, bentuk komunikasi interpersonal dalam bentuk membagi informasi diri pribadi berupa ide, perasaan dan fantasi, serta mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu situasi yang umumnya disembunyikan namun disampaikan, sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Ada besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kompetensi, kepribadian, topik, dan jenis kelamin. Selanjutnya, imbalan untuk pengungkapan diri. Ada pengetahuan diri, kemampuan mengatasi kesulitan, efisiensi komunikasi, kedalaman hubungan, serta penolakan pribadi dan sosial. Pedoman untuk pengungkapan diri. Yang pertama, motivasi pengungkapan diri. Pengungkapan diri haruslah didorong oleh rasa berkepentingan terhadap hubungan orang lain yang terlibat dan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kepatutan pengungkapan diri. Pengungkapan diri sesuai dengan lingkungan dan hubungan antara pembicara dan pendengar. Yang ketiga, pengungkapan diri orang lain. Selama pengungkapan diri Anda, berikan lawan bicara kesempatan untuk melakukan pengungkapan dirinya sendiri. Yang terakhir, beban yang ditimbulkan pengungkapan diri, yaitu pertimbangkanlah dengan cermat kesulitan yang mungkin Anda timbulkan akibat pengungkapan diri. Pedoman untuk menanggapi pengungkapan diri dari orang lain. Yang pertama, memanfaatkan keterampilan mendengarkan yang efektif dan aktif. Yang kedua, dukung dan kukuhkan pengungkapan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Yang terakhir, jangan memanfaatkan pengungkapan diri dari orang lain untuk merugikannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai jumpa di lain video.